Nabi Muhammad menceritakan kepada kita tentang proses kematian. Paling tidak ini adalah informasi untuk kita sekalian. Karena manusia itu nanti pada akhirnya hanya ada dua golongan jamaah. Yang pertama adalah innal abrara lafi na'im, yang kedua adalah innal fujara lafi jahim. Yang pertama adalah orang-orang baik yang nantinya dia akan mendapatkan kenikmatan surga. Dan yang kedua itu adalah orang-orang yang jahat yang pada akhirnya dia mendapatkan siksa dan azab neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ayatul ukhra, kullu nafsin dha'iqatul maut. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik hari ini purna kita melaksanakan ibadah salat subuh. Tentu atas segala kesempatan dan izin daripadanya. Segala kenikmatan yang sampai detik hari ini Allah berikan kepada kita. Nikmat dalam beriman, nikmat dalam berislam, nikmat berihsan, bahkan nikmat sehat. Tentu seharusnya kita gunakan dan kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepadanya. Mungkin ada saudara-saudara kita yang di belahan lain ingin merasakan seperti kita, menghirup udara subuh, melaksanakan sholat subuh berjamaah, tapi qadarullah karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan sehingga mereka melaksanakan di rumah sakit, dalam keadaan berbaring dan lain sebagainya. Banyak hal yang memang harus kita syukuri. Tidak lupa juga jamaah, salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita, teladan untuk kita semua, yang sudah seharusnya menjadi idol kita, yang Allah telah abadikan di dalam Al-Quran bahwasanya beliau sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Ma'asyarul muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Mungkin di antara kita ada yang tidak hanya sekali, dua kali mendapatkan berita yang namanya kematian mendadak. Kawan-kawan yang kemarin kumpul bareng sama kita, kawan-kawan kita yang kemarin berangkat kerja bareng sama kita, nongkrong sama kita, membicarakan sesuatu yang ingin dicapai secara bersama, tahu-tahu ada kabar bahwasanya beliau telah meninggal dunia. Ada kejadian-kejadian yang memang tidak dapat disangka-sangka. Lagi bermain bersama di sungai, tahu-tahu ada banjir bandang yang menyeret mereka semua. Ada juga mungkin yang sedang berpergian. Mereka naik pesawat. Di dalam pesawat itu kita ketahui jamaah bahwasanya mereka itu rata-rata semuanya sehat walafiat. Tidak ada yang sakit. Mungkin ada yang tujuan untuk pulang ke kampung halamannya.
atau mungkin ada yang punya tujuan untuk pergi pada satu tempat yang dimana tempat itu adalah tempat yang sangat diimpi-impikannya dari lama. Atau mungkin juga ada di antara mereka yang bertujuan untuk melaksanakan atau menjalankan bisnisnya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Tahu-tahu di tengah perjalanan pesawatnya mengalami problem sehingga pesawat tersebut jatuh dan akhirnya para penumpang semua yang di dalamnya meninggal dunia. Ada juga yang memang sedang berpergian melalui air misalkan ya, menggunakan kapal laut, kendaraannya dibawa ke dalam, motornya, mobilnya dinaikkan ke kapal laut tersebut. Tapi lagi-lagi ternyata kapal laut tersebut mengalami problem, mengalami masalah sehingga apa? Menenggelamkan kapal tersebut bersamaan dengan para penumpangnya tadi. Maka hal ini yang memang menjadi sesuatu penyebab atau sesuatu tanda-tanda bahwasanya hari kiamat itu sudah dekat. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan min iqtirabis sa'ah ayyadhara mautul fujaah. Di antara sekian banyak tanda-tanda hari kiamat itu adalah banyaknya orang meninggal dunia secara mendadak. Meninggal itu kan biasa ya jamaah. Dari dulu juga banyak orang yang meninggal dunia. Kita sering mendengar bahwasanya si Fulan bin Fulan telah kembali kepada Allah, kembali ke rahmatullah, beliau meninggal dunia. Tapi perlu kita ketahui jamaah sekalian, peristiwa meninggal dunia ini itu adalah peristiwa yang cukup menyakitkan, peristiwa yang menakutkan. Kalau sekiranya ada seseorang di antara kita yang dia itu akan melakukan yang namanya amputasi kaki di rumah sakit, atau mungkin kakinya harus dipotong karena ada racun, supaya racunnya itu tidak tersebar, maka harus dipotong kakinya. Tapi ketika mau diamputasi, ketika mau dipotong kakinya itu ternyata orang tersebut tanpa dibius. Maka apa yang akan dirasakan oleh orang tersebut? Pasti akan amat kesakitan. Atau mungkin seorang ibu, istri-istri bapak sekalian, yang ketika mau melahirkan putra-putri bapak sekalian, kemudian ketika mau melahirkan, baik itu melahirkan secara normal, maupun melahirkan secara sesar, katakanlah begitu. Terus kemudian istri-istri bapak ini tanpa dibius dan lain sebagainya misalnya. Apa yang akan dirasakan oleh istri bapak? Apa yang akan dirasakan oleh seorang ibu? Sakit begitu luar biasa. Atau mungkin kita pernah mengalami yang namanya sakit gigi. Ya, sakit gigi. Kadang kan ketika misalkan sakit gigi, tubuh itu terasa lemas. Untuk kaup ayah anu gandeng dicarekan. Gitu kan? Karena apa? Sedang mengalami yang namanya sakit gigi. Apalagi ini proses kematian. Proses kematian itu kan melalui sakarat. Ketika ruh kita itu dipisahkan dari tubuh kita, ruh kita dipisahkan dari syaraf-syaraf kita, ruh kita dipisahkan dari urat-urat kita, itu semuanya tanpa dibius. Makanya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, ala innalil mauti sakarat. Kematian itu pasti mengalami yang namanya sakarat. Hanya saja mungkin para ulama menyebutkan kenapa ketika orang meninggal dunia kok enggak sampai teriak-teriak. Yaitu karena bukti begitu sangat sakitnya sakaratul maut. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja, kekasih Allah yang dicintai oleh makhluk-makhluk Allah, beliau itu ketika dicabut oleh malaikat maut itu sampai pingsan jamaah. Pingsan, siuman, pingsan, siuman. Sehingga istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwasanya setelah aku melihat apa yang terjadi kepada suamiku, setelah apa yang aku lihat terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ruhnya dicabut, aku tidak meremehkan kejadian yang namanya kematian. Mau itu kematiannya kesulitan kek, mau itu kematiannya mudah kek, atau misalkan kematiannya tragis, enggak tragis. Aisyah sudah tidak memikirkan hal itu. Yang penting bahwasanya ruh yang dipisahkan dari syaraf itu, ruh yang dipisahkan dari jiwa itu sakitnya begitu luar biasa.
Rasul kan manusia terbaik. Rasul kan dekat dengan Allah. Tapi beliau ketika dicabut ruhnya oleh malaikat maut sampai pingsan. Karena begitu dahsyat sakitnya. Bapak-bapak sekalian, ini saja. Misalkan di Indonesia atau mungkin di negara belahan mana kayak. Ada orang yang memang dia melakukan satu kejahatan. Kejahatannya itu tidak bisa diberikan tolerin lagi. Sudah tidak bisa diringankan lagi. Mungkin dia sebagai bandar narkoba, atau mungkin dia sebagai orang yang senang membunuh, atau mungkin orang yang merugikan negara, atau merugikan sebuah bangsa. Lantas kemudian orang tersebut ditangkap, orang tersebut dibawa ke pengadilan, orang tersebut diadili di hadapan hakim yang bijaksana, hakim yang adil. Lantas kemudian hakim itu mengatakan setelah menimbang, memperhatikan dan memutuskan bahwasanya Fulan bin Fulan itu dihukum mati. Dalam 1 minggu ke depan bahwasanya si Fulan akan ditembak mati atau mungkin digantung mati. Kira-kira perasaan si Fulan akan seperti apa bapak-bapak? Kalau tahu sudah divonis hukuman mati misalkan 1 minggu lagi. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut? Mungkin orang tersebut akan berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwanya. Orang tersebut akan memaksimalkan setiap kesempatan waktu yang Allah berikan untuk apa? Dia memperbaiki kualitas ibadahnya. Tapi kita tahu tidak bahwasanya kita semua juga sudah divonis mati. Oleh siapa? Oleh Rob yang menciptakan kita. Apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran? Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwasanya setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa, itu pasti akan mengalami yang namanya meninggal dunia. Tapi kadangkala, walaupun kita sudah tahu kita divonis mati, justru kita itu lalai. Justru kita itu bermalas-malasan. Padahal tadi kita sepakat, kalau di antara manusia ada yang diadili di pengadilan, kemudian divonis hukuman mati, sekian waktu lagi, dengan cara yang seperti ini, orang tersebut pasti akan berusaha memaksimalkan sisa-sisa waktunya dengan apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ternyata masih banyak juga manusia yang sudah divonis oleh Allah, bahwasanya dia akan meninggal dunia, justru mereka jauh dari Allah. Mereka lalai terhadap perintah-perintah Allah, dan mereka abai terhadap setiap larangan yang telah Allah berikan kepada kita selaku hamba-hambanya. Kalau kita hari ini mendapatkan bahwasanya berita si Fulan bin Fulan telah meninggal dunia, suatu saat mungkin nama kita yang akan disebut. Pimpinan jamaah Masjid Al-Hikmah telah mengumumkan melalui pengeras suara bahwasanya si Fulan bin si Fulan itu telah meninggal dunia pukul sekian dan akan dimakamkan jam sekian. Tapi percayalah, nama kita yang akan disebut nanti oleh pengurus masjid itu. Mungkin bisa jadi bapak-bapak duluan, saya belakangan, atau mungkin saya belakangan, bapak-bapak duluan. Ya, tidak ada yang tahu. Karena yang namanya mati itu bisa di usia tua, bisa di usia muda. Bisa jadi anak-anak, bisa jadi orang tua. Itu tidak diukur dan tidak dipastikan oleh usia manusia. Ada seorang ayah. Dia meninggal dunia, Pak. Kemudian dia punya anak. Cukup banyak anaknya. 4, 5 itu kan cukup banyak ya, karena lebih dari 2. Terus kemudian ketika ayahnya ini wafat, kemudian ayahnya itu mau dimakamkan, anak-anaknya ini sedikit berselisih. Kenapa sedikit berselisih? Karena anak-anaknya yang A menginginkan ayahnya itu dimakamkan di tanah Sunda, yang B menginginkan ayahnya itu dimakamkan di tanah Jawa, yang C anaknya menginginkan ayahnya itu dimakamkan di tanah Padang, tanah Sumatera, dan lain sebagainya. Mengalami perselisihan. Sampai titik di mana mereka bersepakat bahwasanya sudahlah, ayah kita makamkan di tempat ini.
Tapi coba kita perhatikan. Setelah beberapa hari kemudian, atau setelah beberapa minggu kemudian, atau mungkin beberapa tahun kemudian, atau beberapa bulan kemudian, ayahnya ini beliau meninggalkan harta yang cukup banyak. Kira-kira apa yang akan dibicarakan oleh anak-anaknya, Pak? Mungkin tentang warisan. Ayahnya pasti dilupakan oleh anak-anaknya. Pasti terlupakan. Mungkin ketika pertama kali mendengarkan ayahnya meninggal dunia, nangis begitu histeris, merasa kehilangan dan lain sebagainya. Coba kita lihat nanti, setelah beberapa tahun ke depan, atau beberapa waktu ke depan, mungkin ayahnya akan terlupakan. Dan yang disibukkan apa? Tentang warisan. Dan tidak sedikit banyak kejadian atau kasus beberapa keluarga yang ketika ayahnya meninggal dunia, meninggalkan warisan, anak-anaknya itu saling membunuh. Anak-anak itu saling berebut. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya la yazalu qalbul kabir syabban fitnatain hubbud dunya wa tulil amal. Kalau ada manusia yang usianya itu sudah lanjut usia, ada manusia yang usianya sudah 60 tahun, 70 tahun, rambutnya beruban, ya, kemudian juga janggutnya sudah memutih, kemudian juga badannya mudah sakit-sakitan, kakinya mudah pegal-pegal, jalannya sudah bongkok, ya. Itu masih ada dua hal yang di dalam dirinya selalu muda. Apa itu? Yaitu ambisi terhadap dunia dan juga angan-angan. Dua hal ini tidak akan pernah tua, jamaah. Dua hal ini akan selalu muda walaupun usianya sudah tua. Oleh karena itu, untuk kita menghindari hal yang demikian, perlu rasanya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut. Berapa banyak orang yang sedang membangun apartemen, yang sedang membangun hotel, yang sedang membangun sebuah proyek yang begitu megah. Lantas kemudian orang tersebut meninggal dunia. Dan anak-anaknya tahu bahwasanya ayahnya itu punya proyek, ayahnya itu lagi bikin apartemen, lagi bikin hotel dan lain sebagainya. Sampai apa yang terjadi? Anak-anaknya ribut dan kemudian tanahnya menjadi tanah sengketa. Makanya perlu rasanya kita mengingat banyak-banyak pemutus kelezatan. Kata Rasulullah SAW, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan yang ada di dunia ini. Apa itu? Al-maut, yaitu kematian. Kalau seorang hamba, dia sering-sering banyak mengingat yang namanya pemutus kelezatan, atau dia mengingat kematian, banyak faedah yang bisa dia dapat. Kalau dia dalam keadaan lapang rezekinya, jamaah, kalau dia dititipkan banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia sering mengingat yang namanya kematian, dipastikan dia tidak akan pernah ujub dan tidak akan pernah sombong. Punya rumah yang begitu megah, mobil banyak, jabatan tinggi, tapi dia sering-sering mengingat kematian. Apa yang pasti dia pikirkan? Rasa-rasanya ini hanya titipan Allah. Gak akan selamanya kok aku ada di dunia ini. Ini semua hanya titipan Allah. Ini semua pasti akan aku tinggalkan. Kan pasti begitu. Orang-orang yang merasa sempit ekonominya, rezekinya merasa sempit, maka dia akan merasa luas ketika sering-sering membanyak yang namanya mengingat kematian. Masalah ini masalah yang sepele kok. Aku di dunia juga hidupnya nggak akan selamanya. Mungkin hanya berapa puluh tahun sih aku hidup di dunia ini. Masalah ini pasti ada akhirnya. Masalah ini pasti ada ujungnya. Masalah ini pasti selesai kok. Pasti akan merasa luas walaupun dalam keadaan sempit. Maka itulah beberapa faedah atau beberapa manfaat kalau kita sering-sering banyak mengingat kematian. Nggak akan ujub, nggak akan sombong kalau punya harta banyak. Justru kita akan memanfaatkan bagaimana harta ini bisa berguna untuk kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Dengan cara apa? Berinfak. Ada pembangunan masjid, kita gunakan juga harta tersebut supaya menjadi amal jariah. Kita tahu ada lembaga tahfidz, banyak para penghafal di dalamnya. Kita berikan Al-Quran, kita berikan mushafnya kepada lembaga tersebut. Agar apa? Mushafnya dibaca dan dihafal oleh para penghafal Quran. Maka itu adalah satu kesempatan untuk kita mendapatkan amal jariah. Kan pasti begitu. Kalau misalkan berpikirnya itu adalah tentang akhirat.
berpikirnya itu adalah tentang pemutus kelezatan, yaitu tentang kematian. Maka ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah, Nabi Muhammad menceritakan kepada kita tentang proses kematian. Paling tidak ini adalah informasi untuk kita sekalian. Karena manusia itu nanti pada akhirnya hanya ada dua golongan jamaah. Yang pertama adalah innal abrara lafi na'im, yang kedua adalah innal fujara lafi jahim. Yang pertama adalah orang-orang baik yang nantinya dia akan mendapatkan kenikmatan surga. Dan yang kedua itu adalah orang-orang yang jahat yang pada akhirnya dia mendapatkan siksa dan azab neraka. Kira-kira jamaah, ini kita kira-kira dulu lah, kita kira-kira. Sampai detik hari ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah. 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kira-kira dengan apa yang kita lakukan, dengan kita berusaha misalkan beribadah kepada Allah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, apakah sudah pantas kita mendapatkan golongan yang pertama, yaitu adalah orang-orang baik yang memang mendapatkan nikmat surga? Atau mungkin justru kita, na'udzubillah, ternyata kita termasuk golongan orang-orang yang jahat, yang dia mendapatkan siksa dan azab neraka. Maka sejauh kita hidup, sejauh kita diberikan kesempatan, kita sudah berusaha agar mendapatkan posisi golongan yang benar. Mudah-mudahan selama kita hidup, kita berusaha, pada akhirnya kita mendapatkan golongan yang pertama, yaitu adalah golongan orang-orang baik yang mendapatkan nikmatnya surga. Ini adalah gambaran tentang proses kematian. Al-Bara bin Azib, ia menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhir. Bahwasanya orang beriman itu ketika dia masuk pada tahap awal kehidupan akhirat, ya, yaitu alam kubur atau alam barzah, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun binuril wujud. Orang yang beriman itu matinya, ya, maka akan turun para malaikat-malaikat dengan wajah yang cerah dan putih. Kana wujuhahum as-sams. Wajahnya itu seperti mentari di pagi hari, cerah, seperti matahari, terang. Kalau misalkan ada sipulan yang datang pada kegelapan, itu rasa-rasanya yang gelap itu menjadi terang. Karena saking cerahnya itu wajah. Ya. Kita kan nanti juga wajahnya bakalan cerah kalau kita senantiasa menjaga wudu kita. Bukan karena skincare 100.000, bukan. Ya. Tapi karena kita menjaga wudu kita. Nanti itu ketika misalkan orang beriman meninggal dunia, langkah yang pertama itu, tahapan pertama itu adalah para malaikat itu turun jamaah. Dengan wajah yang cerah, wajah yang indah, wajah yang enak dipandang. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Mereka itu membawa kain kafan dari kain-kain yang ada di surga. Jadi membawa kain kafan dari kafan-kafan yang ada di surga. Ini proses awal kematian ya jamaah. Proses awal kematian ketika kita mau masuk pada kehidupan akhirat. Ini di alam kubur, di alam barzakh. Kalau berbicara tentang alam kubur, berbicara tentang alam barzakh, kita itu seharusnya mengingat-ingat dengan sebaik mungkin. Kita itu seharusnya merefleksi sedalam mungkin. Dulu sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan, itu beliau pernah ditanya oleh para sahabat. Kata para sahabat itu, tadhkurul jannah wan nar. Wahai Utsman, engkau ini mengingat neraka, engkau ini mengingat surga, tapi engkau nggak menangis. Wa tadhkir hadza. Tapi ketika berbicara tentang alam kubur, berbicara tentang alam barzakh, kok engkau menangis sampai janggutnya itu dibasahi oleh air matanya. Lantas kemudian kata Utsman, "Na'am, betul. Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kubra awwalu manzilai min manazil akhir." Kuburan itu adalah awal persinggahan dari kehidupan akhirat. Kalau di awal persinggahannya saja kita aman, kalau di awal persinggahannya saja kita selamat, kesananya juga pasti selamat.
Tapi kalau di awal persinggahannya aja kita sudah terancam, sudah tersiksa, sudah kesusahan, maka kata Utsman, langkah-langkah berikutnya pun kita pasti akan kesusahan. Kita sedang membicarakan tentang alam kubur, alam barzah, yang belum membicarakan tentang mizan, membicarakan tentang sirat, membicarakan surga neraka, masih jauh jamaah. Ini masih di alam barzah. Kata Utsman, kalau ini selamat, kesananya pasti selamat. Jadi jangan berpikir tentang neraka, surga, neraka, surga. Pastikan dulu nanti kita di alam barzah itu bisa selamat. Karena kalau di alam barzah selamat, kesananya juga selamat. Tapi kalau di alam barzahnya kita sudah disiksa, kesusahan, oh ya wes, kesananya pasti jauh lebih sengsara. Makanya kata Nabi, kalau orang yang beriman itu ketika dia mau dicabut ruhnya itu, turun dulu para malaikat yang wajahnya cerah seperti matahari, terus membawa kain kafan dari kafan-kafan surga. Wahanutum min hanutil jannah. Selain bawa kain kafan, para malaikat ini juga bawa parfum. Parfumnya dari parfum surga. Hatta yajlisu min humaddal basar. Mereka duduk di tempat yang indah, yang bisa dipandang oleh orang yang mau dicabut nyawanya. Jadi sepanjang dia memandang, itu kelihatan para malaikat itu. Bukan satu. Banyak malaikat-malaikat ketika tubuhnya mau dicabut ruhnya itu. Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian baru datanglah malaikat pencabutnya nyawa. Tadi kan malaikat itu turun terlebih dahulu, bawa kain kafan, bawa parfum surga. Setelah itu turunlah malaikat maut yang tugasnya akan mencabut roh manusia, memisahkan roh manusia dari syaraf-syarafnya, memisahkan roh manusia dari tubuhnya. Lantas kemudian malaikat ini duduk di sebelah mana jemaah? Malaikat ini duduk di sebelah kepala, di arah kepala. Dicabut sedikit demi sedikit. Tanpa dibius. Ini ruh mau dicabut ini. Coba jamaah rasakan aja dulu sebelum dicabut nyawa nanti ya. Kita coba rasakan dulu sebagai refleksi. Cabut aja kuku kita. Itu kan sakitnya luar biasa. Kuku saja kalau kecabut kan sakit. Ini apalagi ruh yang dicabut oleh malaikat maut. Itu ditarik dari arah kepala oleh malaikat maut. Lantas kemudian yang hilang lebih dulu itu dari arah mana? Dari arah kaki. Kan dicabut. Sedikit demi sedikit. Lantas kemudian fayaqul, malaikat pencabut ini mengatakan kepada roh ini, ya ayyatuhan nafsut thayyibah. Masya Allah. Kata malaikat pencabut nyawa ini, wahai jiwa-jiwa yang baik, jiwa-jiwa yang tenang, ukhruji, keluarlah kalian. Keluar kemana? Ila magfiratim minallahi wa ridwan, menuju ampunan dan juga keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau ruh itu dicabut oleh malaikat maut, terus kemudian disuruh keluar dan kemudian diarahkan untuk segera menghadap dan juga mendatangi Allah untuk mendapatkan magfirah dan juga keridoannya, kira-kira mau nggak ini jamaah? Manusia itu kan tabiatnya itu selalu ingin mendapatkan yang jauh lebih indah. Ya. Naik mobil Avanza, disuruh keluar supaya naik mobil Pajero, pasti milih Pajero. Keluar dari Pajero suruh masuk ke mobil Alphard, pilih yang mobil Alphard. Setelah itu dikasih pilihan lagi mau helikopter apa mobil Alphard, pasti pilih helikopter. Habis itu diberikan yang jauh lebih lagi, jauh lebih lagi, jauh lebih lagi. Itu manusia pasti menginginkannya. Tabiat manusia begitu. Nah, ruh itu ketika dicabut disuruh untuk mendapatkan magfirah dan juga keridhaan Allah, itu ruh itu mudah sekali ketika dikeluarkan dari tubuhnya. Fatasilu kama tasilu qatrafis thiqa, itu ruhnya itu mengalir bagaikan air yang ada di teko dituangkan pada gelas. Mengalir begitu luar biasa. Tapi walaupun memang ruh itu keluarnya mengalir jamaah, ya, itu bukan berarti tidak ada rasa sakit. Tetap rasa sakitnya ada dan begitu sangat menyakitkan. Fatimah, putri Nabi SAW menyatakan bahwasanya wa karba abah, ya Allah, kok parah banget ya kondisi ayahku. Kok kayaknya kesakitan banget ayahku. Begitu kata Fatimah. Ketika ayahnya itu dicabut nyawanya oleh malaikat maut.
Lantas apa kata Nabi? Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Gak ada lagi kesakitan. Gak ada lagi kesusahan buat bapakmu. Sebentar lagi selesai. Sudah semuanya. Tapi proses sakaratul maut ini tetap harus dilewati. Fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yad'uha biyadihi. Akhirnya ketika dicabut oleh malaikat maut tadi, ketika ruh itu dicabut sama malaikat pencabut nyawa tadi, lantas kemudian diambil, itu tidak dibiarkan oleh para malaikat yang membawa kain kafan sama parfum-parfum surga tadi jemaah. Lam yad'uha biyadihi tarfata 'ain hatta ya'khudhuha. Sekejap mata pun enggak ditinggal. Langsung diambil roh itu oleh para malaikat-malaikat yang membawa kain kafan dan parfum dari surga. Malaikat pencabut nyawa sudah melaksanakan tugasnya. Jiwa ini dicabut ruhnya. Lantas kemudian apa? Ruh ini diambil langsung oleh para malaikat-malaikat tadi, langsung kemudian dikafani dan langsung diberikan parfum-parfum surga. Wakhruj minha ka'atyabi nafhatimir rus. Maka keluarlah aroma yang indah. Aroma yang bau dari ruh tersebut jamaah. Kalau ruh ini adalah ruh orang-orang yang beriman. Wangi banget ruhnya itu. Lantas kemudian fayas'aduna biha fala yamruna ala mala'im minal malaikah illa qalu ma hadzal ruhut thayyib. Akhirnya ketika ruh itu setelah dibungkus dengan kafan, diberikan parfum dari surga, maka ruh ini dibawa ke langit dunia. Ini belum langit dunia, mau dibawa dulu ke langit dunia. Lantas kemudian para malaikat itu bertanya, ma hadzal ruhut thayyib. Ini ruh siapa? Kok aromanya wangi sekali? Aromanya enak untuk dicium. Fayaquluna fulan bin fulan. Disebutkan bahwasanya namanya adalah si fulan bin fulan. Pak, kita bayangkan ruh kita yang dicabut oleh para malaikat. Malaikat pencabut nyawa. Terus kemudian para malaikat yang membawa kain kafan dan parfum itu tidak membiarkan ruh kita dipegang oleh malaikat pencabut nyawa. Ketika sudah dikeluar, langsung diambil oleh para malaikat tersebut. Dikafani dan kemudian diberikan parfum dari surga. Kemudian mau dibawa ke langit yang pertama, ke langit yang dunia. Lantas kemudian para malaikat itu bertanya, ini ruh siapa? Kok aromanya wangi sekali? Ruh ini kok nampaknya ruh yang baik dan lain sebagainya. Lantas kemudian dijawab dengan penuh kebanggaan bahwasanya ruh ini adalah fulan bin fulan. Mungkin itu nama saya, atau mungkin nama bapak, atau mungkin nama orang tua kita, atau mungkin nama anak-anak kita. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunaha biha fid dunya, akan dipanggil dengan nama yang paling bagus, nama yang paling baik. Hatta yantagu bihi sama'id dunya, sehingga sampai ke langit dunia, langit yang pertama. Fayastaftihuna lahu fayuftahlah. Mereka minta dibuka pintunya. Para malaikat itu minta dibuka pintunya. Lantas kemudian langit pertama ini pintunya dibuka. Ya. Sampai ke langit yang ketujuh. Kan Nabi Muhammad juga ketika mau Isra Mi'raj kan melakukan hal yang demikian perjalanannya. Masuk langit pertama ada para malaikat, langit kedua ada para malaikat, dan seterusnya. Ada penjaganya. Nah, ruh ini ketika dibawa oleh malaikat, malaikat tadi meminta supaya pintu langit pertama itu dibuka. Lantas kemudian fayusayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati tariha. Maka ruh itu dikasih izin, ditanya ini ruh siapa? Akhirnya malaikat-malaikat yang ada di langit yang pertama itu ikut mengantarkan juga pada langit yang kedua. Hatta yantahi ila sama'is sabi'ah, sampai pada akhirnya dia ada di posisi langit yang ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jalla, lalu Allah mengatakan, uktubu kitab abdi fi illiyin. Tulislah catatan hambaku ini di kitab illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, dan tahukah kalian apa itu kitab illiyin? Kitabum markum. Kitab yang hanya didapatkan oleh orang yang melakukan kebaikan. Setelah itu, kemudian Allah mengatakan, wa'idu abdi ilal ard. Kembalikan hambaku ini kepada alam kubur, pada alam barzakh. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena aku menciptakan manusia itu dari tanah, dan kemudian kembalikanlah ke tanah, dan nanti akan dibangkitkan kembali juga dari tanah.
Ini kita sedang membicarakan tentang alam barzakh. Ketika ada di alam barzakh, ketika ada di alam kubur, setelah orang beriman itu dicabut nyawanya oleh malaikat maut, dikafani dan diberikan parfum dari surga, dibawa ke langit yang pertama, disambut oleh para malaikat sampai menuju Allah, dan kemudian kata Allah, tulis catatannya di kitab Illiyin, terus kemudian Allah menginstruksikan kembali untuk dikembalikan ke alam barzakh. Kemudian ketika di alam barzakh, datanglah aswadani azraqat, dua malaikat yang tubuhnya itu warnanya itu blue black. Blue black itu apa, Pak? Biru, kehitam-hitaman atau hitam kebiru-biruan. Karena saking hitamnya, ini malaikat itu ada warna birunya. Ada nggak manusia yang warnanya blue black? Ada, Pak, kalau diwarnain. Ya, ada. Tinggal diwarnain aja, nanti warnanya jadi blue black kok. Nah, datang nih malaikat, dua malaikat yang warnanya itu hitam kebiru-biruan. Amat menakutkan, Pak, ketika di alam barzakh. Lantas kemudian fayujlisanihim, didudukanlah ya orang tersebut, orang beriman tersebut didudukan oleh malaikat tersebut. Kemudian fayaqulani lahu marrabbuk. Kemudian ditanyakan kepadanya oleh malaikat tadi, siapa Tuhanmu? Fayaqul rabbi Allah. Dia menjawab bahwasanya Tuhanku itu adalah Allah. Untuk menjawab pertanyaan ini, itu bukan dengan hafalan jamaah. Latihan di dunia misalnya. Sok taros, man rabbuk, rabbi Allah, man rabbuk, rabbi Allah. Enggak. Bukan dengan hafalan menjawab pertanyaan dari malaikat tadi, tapi dengan keimanan. Makanya ketika ada saudara kita, kerabat kita meninggal dunia, Nabi SAW memberikan contoh bahwasanya kata Nabi, istaghfiru li akhikum wa sallu lahu bitasbit fa innahu yus'al. Kalau ada saudara kita, kerabat kita yang meninggal dunia, itu maka berdoalah. Untuk apa? Memohon ampunan kepada Allah. Dan berdoalah kepada Allah agar pertanyaan untuk kerabat kita yang sudah meninggal dunia itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ditanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Dia menjawab bahwasanya Rabbi Allah, Tuhanku itu adalah Allah. Setelah itu ditanya, fayaqulani lahu ma dinuk, apa agamamu? Fayaqul dinul Islam, agamaku adalah agama Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Kemudian didatangkanlah seorang lelaki kepadanya. Lantas kemudian ditanya oleh malaikat tadi, siapa orang ini? Lantas kemudian orang tersebut menjawab, huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu wa ma ilmuh. Ditanya lagi oleh malaikat tadi, dari mana kamu tahu ilmunya? Lantas kemudian dijawab, fayaqul qara'tu kitab Allah. Aku tahu ini karena aku baca Quran. Aku memahami isi Al-Quran. Fa'amantu bihi wa saddaqu. Aku juga beriman dan aku taat terhadap setiap apa yang ada pada Al-Quranul Karim. Jadi Islamnya bukan Islam KTP. Bukan Islam abal-abal. Dia betul memahami isi Al-Quran sehingga dia beriman kepada Allah, dia taat kepada Allah, dan ketika ditanya oleh malaikat yang amat menakutkan tersebut, orang tersebut mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Fayunadi munadi minas sama'an saddaqa abdi. Lantas kemudian ada menyeru di arah langit itu. Kata Allah, betullah hambaku. Dia menjawab dengan keimanannya. Fa'afrishuhu minal jannah, bentangkanlah karpet permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah, kasihlah pakaian-pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu surga yang begitu indah. Udara yang sangat sejuk dan lain sebagainya. Fayatihi min rawihiha wa fi biha. Ketika dibukakan itu pintu menuju ke surga, dia mencium aromanya begitu sangat wangi. Kita kalau jam 12 habis dari pasar, habis panas-panasan, masuk ke ruangan yang ber-AC kan rasanya adem, Pak, ketika pintunya dibuka. Nah, surga itu juga seperti itu. Wa yufsahu lahu fi qabrih. Lantas kemudian kuburan yang menurut kita itu cuma 1 kali 2 meter, itu diluaskan oleh Allah sejauh mata kita memandang. Saya kalau memandang ke sana kan itu masih kelihatan. Ini luasnya kuburan itu yang 1 kali 2 meter, oleh Allah diluaskan sejauh mata memandang. Sampai betul-betul ujung penglihatan kita ada di mana, disitulah luasnya
kuburan kalau kita beriman. Wa ya'tihi rajulun, dan kemudian ketika dia sendirian, ya, karena kan orang yang meninggal itu Pak, ketika dia meninggal yang mengantarkan itu 3 hal. Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua adalah hartanya, yang ketiga adalah amalnya. Ya, yang 2 meninggalkan harta dan keluarga, yang tersisa adalah amalnya. Ya, walaupun kita adalah orang dermawan, orang yang terkenal, kita menjadi ikon banyak orang, kita menjadi role modelnya, banyak dicontoh oleh orang, gitu kan, kita orang penting, itu pada meninggal dunia, itu sampai pada akhirnya kita tuh pasti akan ditinggalkan oleh orang banyak gitu. Seterkenal apapun kita, nggak mungkin ada yang mau menemani kita di alam kubur, Pak. Bapak mengidolakan siapa? Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mike Tyson, Rhoma Irama, atau siapa? Ketika idola kita meninggal dunia, itu pasti kita tidak mau menemaninya di alam kubur. Yang menemani kita itu hanyalah amal kebaikan. Hasanal wajhi hasanah thiyabi thayyibar rih. Wajahnya indah, pakaiannya bagus, kemudian juga akhlaknya baik, nyenengin saja pokoknya. Lantas kemudian fayaqul absyir billadzi yasurrum. Orang ini nyenengin kondisinya. Dia ngasih kabar yang baik, absyir billadzi yasurrum. Bergembiralah kalian, hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Hari ini dijanjikan kepadamu. Lalu yang meninggal ini, yang mati ini bertanya, man anta? Siapa kamu? Lantas kemudian dijawab, ana amaluka soleh. Aku adalah amal solehmu. Ketika dalam posisi yang gelap, tidak ada siapa-siapa, lantas kemudian hadirlah seseorang yang dia wajahnya cerah, aromanya wangi, akhlaknya baik, memberikan kabar yang bagus juga kepada orang yang mati itu. Lantas kemudian, siapa kamu? Dijawablah, aku adalah amal soleh. Maka ketika orang tersebut tahu dia adalah amal solehnya, yang berupa menjadi manusia yang menemani dia, maka apa yang dikatakan itu jamaah? Rabbi akimisa, wahai Tuhanku, kapan hari kiamat itu? Segerakanlah hari kiamat itu jamaah. Kata orang yang mati itu. Ya, segerakanlah hari kiamat itu. Dia memohon kepada Allah agar hari kiamat itu didatangkan dalam waktu dekat. Kenapa? Karena dia ingin kembali bertemu dengan keluarga-keluarganya dan dia ingin mendapatkan nikmat yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah gambaran proses kematian seseorang yang beriman jemaah. Kalau saya gambarkan dari awal, orang yang beriman dicabut oleh malaikat maut itu seperti air yang keluar dari teko. Lantas kemudian tidak dibiarkan oleh malaikat yang lain, diambil, dikafani, diparfumkan oleh parfum dan kafan-kafan surga. Dibawa ke langit, kemudian dibangga-banggakan oleh para malaikat bahwasanya ruh yang baik ini, ruh yang wangi ini adalah fulan bin fulan. Masuk langit pertama, mau ke langit kedua diantar oleh malaikat yang ada di langit pertama terus sampai di langit yang ketujuh. Sampai pada akhirnya apa? Allah ridho. Allah mengatakan bahwasanya tulis catatan kebaikan itu di kitab Iliyin dan kembalikan kepada alam kubur. Ketika di alam kubur didatangi oleh 2 malaikat yang begitu amat menakutkan, ditanya apa yang terjadi, dia menjawab dengan begitu sangat mudah. Karena dia menjawab dengan ilmunya dan ilmunya didapatkan karena dia memahami Al-Qur'anul Karim. Ketika dia sendirian, ketika tidak ada siapapun yang menemaninya, maka ada satu hal yang menemani dia, yang berwujud manusia, ya, wajahnya indah, aromanya wangi, itu adalah amal solehnya. Dan kemudian dia meminta kepada Allah agar hari kiamat itu segera didatangkan, karena dia ingin kembali kepada keluarganya. Itu kalau orang beriman jamaah. Kalau orang yang tidak beriman, kebalikannya. Jadi mudah-mudahan kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah, ketika nanti pada akhirnya kita melalui yang namanya sakaratul maut, ketika kita mau masuk pada awal persinggahan kehidupan akhirat yang disebut dengan alam kubur ini, kita bisa merasakan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW tadi. Kita terhindar, kita terjauhi dari orang-orang jahat, orang-orang yang tidak taat kepada Allah ketika nanti ruhnya dicabut. Karena orang yang jahat itu ketika ditanya oleh para malaikat itu apa coba jamaah? Ya, marrobuk, siapa Tuhanmu? Maka orang ini akan menjawab, aku kebanyakan melihat orang-orang lain menjawab bahwasanya itu hanya Allah. Maka aku pun akan menjawab, Tuhanku adalah Allah. Disiksa oleh malaikat. Jadi menjawabnya bukan karena keimanan. Menjawab itu karena melihat banyak orang lain yang menjawab Tuhannya adalah Allah. Kadzabta, kamu bohong, siksa.
Apa agamamu? Aku melihat banyak orang menjawab agamanya adalah Islam, maka agamaku juga Islam. Siksa lagi. Ini siapa yang didatangkan kepadamu untuk menyempurnakan akhlak ini? Aku melihat banyak orang yang menjawab bahwa saya ini adalah Rasulullah, maka saya pun akan menjawab ini adalah Rasulullah. Disiksa lagi. Ya. Ketika gelap, apa yang terjadi? Datang seseorang dengan wujud yang sangat menakutkan, dan itu adalah apa? Amal buruknya. Kebalikan daripada orang yang beriman. Mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang bisa kita refleksi. Satu hal menjadi catatan penting, bahwasanya kita berdoa kepada Allah agar kita diselamatkan dari yang namanya siksa kubur. Kan kita sebelum melakukan salam ketika sholat, kan kita berdoa agar kita itu terhindar dari yang namanya siksa api neraka, siksa kubur, terhindar dari yang namanya neraka jahanam dan lain sebagainya. Terus langitkan kepada Allah, terus memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah agar kita betul-betul terhindar dari yang namanya siksa neraka dan siksa kubur. Dan mudah-mudahan kita selamat ketika kita ada di alam kubur atau di alam barzakh. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.